Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pluralisme dalam perspektif agama, sosiologis, dan antropologis. Berikut ada kelompok kami yang bernama Rati Puspita Andrini. 2. Ersa Duyanti. 3. Iqbal Nur Gunawan. 4. Revani Bima. 5. Livia Ayu Soleha. Nomor 6. Muhammad Ali Nafal dengan nama saya sendiri. Pluralisme terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal Nur Gunawan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pluralisme dalam perspektif agama. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara berlain-lain pula. Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama lain pun dapat ditemukan setidak-tidaknya suatu kebenaran dan nilai-nilai yang besar. Sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Sekian, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, materi pengertian pluralisme dalam perspektif sosiologis dan antropologis yang akan dibacakan oleh Revani Bima. Selanjutnya adalah pengertian pluralisme dalam perspektif sosiologis. Sosiologis adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Menurut sosiologi fungsional, pluralisme adalah diferensiasi atau perbedaan masyarakat yang dapat diamati pada level individu, sebagai diferensiasi peran pada level organisasional, sebagai kompetensi organisasi formal, dan pada level masyarakat sebagai pembatasan terhadap fungsi institusi. Selanjutnya, pengertian pluralisme dalam perspektif antropologis. Antropologi hukum dalam kajiannya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena. Fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, seperti hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial kontrol atau sarana untuk menjaga keteraturan social order dalam masyarakat. Dalam kata lain, studi-studi antropologi mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial. Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirubah, diinterpretasikan, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat sekitar. Berikutnya dengan materi dampak positif pluralisme dan dampak negatif pluralisme yang akan dibacakan oleh saya. Dampak positif pluralisme yaitu
1. Memahami perbedaan. 2. Masyarakat lebih modern. 3. Meningkatkan pendapatan negara. 4. Meningkatkan daya tarik turis. Dan untuk dampak negatif pluralisme adalah 1. Menimbulkan persaingan. 2. Menimbulkan rasa egois. 3. Menimbulkan gesekan sosial. Orang yang keyakinan atau kebudayaan yang berbeda dengan lainnya tidak bisa saling toleransi sehingga sulit untuk bersatu. 4. Menimbulkan sikap individualisme. Dan selanjutnya untuk perilaku pluralisme akan disampaikan oleh Rati. Perilaku pluralisme. 1. Afektif. Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada pada setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif. Kaitannya dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap pluralitas. Afektif merupakan perubahan perilaku yang timbul dari perilaku kehidupan di lingkungan masyarakat. 2. Kognitif. Kognitif adalah proses otak yang mendasari banyak aktivitas sehari-hari dalam kesehatan dan penyakit sepanjang rentang usia. Kognitif juga memiliki fungsi penting untuk kehidupan sehari-hari yang mengatur perilaku dan tindakan. Ketiga, psikomotorik. Psikomotorik salah satu ranah yang memiliki keterampilan atau kemampuan seseorang melakukan sesuatu setelah menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Kaitannya dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap pluralitas. Perubahan perilaku seseorang sesuai dengan tindakan yang dilakukan dalam lingkungan sosial. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Livia Ayu. Kesimpulannya, berdasarkan materi yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa pluralisme adalah kesediaan untuk menerima keberagaman. Artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Pluralisme digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pluralisme agama, pluralisme sosiologis, dan antropologis.